guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Jadi di bulan Maret ini untuk video pertama di minggu ini Spinach TV aku akan melakukan book haul belanjaan aku yang di akhir bulan Februari yang lalu, dan paketnya baru sampai kemarin teman-teman. Nah, setelah itu aku juga ingin membagikan reading plan aku untuk bulan ini. Aku bakal kasih tahu ke kalian buku-buku apa aja yang bakalan aku baca di bulan Maret ini, dan semoga aja bisa aku kelarin gitu. Nah, yang untuk book haul, kita masuk ke book haul dulu ya. Jadi di bulan Februari yang lalu, akhir-akhir itu lagi ada diskon di penerbit Haru. Jadi aku sempet belanja 4 buku di sana. Setelah itu mereka juga ada memberikan kayak bonus, ini kayaknya keychain deh teman-teman. Dari penerbit Haru ini kayak dapat gratis gitu. Thank you, so cute loh ini. Ya ini kayak ada pasangannya juga, aku dapat yang cewek teman-teman. Nah, selain dapat bonus, aku juga dapat pesanan aku juga tentunya. Di sini yang pertama yang aku mau kasih lihat ke kalian adalah ini Snow White. Jadi ini kayak retelling gitu, cuman ini versinya yang lebih dark. Dan kalau kita baca dari blurbnya, aku bakal bacain. Teruntuk Tuan Putri, kuseduh racun mematikan, dan kumasukkan ke dalam beberapa butir apel. Kuberikan kepadamu, berharap jiwamu pergi, meninggalkan raga, dan tak pernah kembali. Kenapa kau sangat berhasrat ingin memiliki Tuan Putri, sedangkan kau tahu dia sudah mati? Oh, ini diskon 70% teman-teman. Jadi dari harga 149.000 aku dapat seharga 44.700 rupiah. Lumayan banget sih, soalnya ini juga hardcover. Di sini juga kayak ada pembatas. Aku masih belum buka ya. Kayaknya bakalan bagus banget sih buku Snow White ini, karena di dalamnya kayaknya juga ada ilustrasi, I think. Can't wait to read this, can't wait to open this too actually. Ooh, okay. Wow, what is this? Oh, dapat pembatas bukunya juga, lucu-lucu. Okay, ya dia ada ilustrasi teman-teman. Wow, 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 wow. Adult storybook. Adult children's book. Udah adult masih children's lagi. Ini bagus sih, cantik sih. Ini kayaknya lumayan tebal juga. Ini ada berapa halaman? Oh, 168 halaman teman-teman untuk Snow White. Wah, I think this is paling worth it sih aku ngerasa purchase yang ini. Diskon 70%, dapat hardcover, dalamnya ilustrasi. Cantik pula teman-teman. Wow. Nice, nice. Nice purchase. I like this. Oh, next. Oke, kayaknya aku kelamaan di bagian Snow White. Kita next dulu. Di sini ada Confession by Minato Kanae. Ini pengarang yang sama dengan Penance actually. Aku dapetnya pas diskon 40%. Jadi dari 87.000 jadi 52.200 rupiah. Sebenarnya aku lumayan penasaran sama buku ini, dan pas ngelihat lagi diskon, ya udah langsung masukin ke chartnya gitu. Nah, kalau kita baca di bagian blurbnya, Moriguchi Yuko adalah seorang guru SMP. Saat anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan meninggal, semua orang mengira itu cuman kecelakaan nahas. Akan tetapi Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh 2 dari anak didiknya. Karena itu dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas. Dia ingin membalas dendam. Dan balas dendam yang dia lakukan itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Ini apaan lagi? Pas aku belanja buku-buku ini sebenarnya aku nggak ngebaca blurbnya. Aku cuman beli karena sering banget diomongin sama orang, atau mungkin karena lihat harga juga, karena diskon langsung kalap beli banyak gitu. Salah satunya Confession ini aku beli karena banyak banget yang kayak nge-review buku ini, dan aku lumayan penasaran sebenarnya. Oke, menarik gitu ya. Anaknya dibunuh sama 2 anak didik. Next, ini ada Let Me Tell You a Story About Zodiac by Alexander Tien. Untuk buku ini karena aku ada follow Ko Alex, jadi aku lumayan tertarik sebenarnya baca buku ini.
Cuman karena yang dia tulis itu zodiak, jujur aja aku gimana ya, mau dibilang percaya ya enggak juga sih zodiak gitu kan, tapi kayaknya buat seru-seruan boleh. Mananya juga aku dapat pas lagi diskon. Waktu itu aku dapat diskon 50% teman-teman. Jadi dari harga 99.000 dapat jadi 49.500 rupiah. Ini juga kayaknya seru banget sih, warna gradiasi bukunya bagus. Ada kucing. Siapa orang bodoh yang melamar jadi penulis skenario padahal tidak tahu apa itu skenario? Akulah. Siapa yang kepedean menjadi penulis tanpa latar belakang pengetahuan soal menulis? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku bahkan nggak ragu menutup konterku ketika diajak seorang teman melamar jadi penulis skenario. Padahal apa itu skenario aja aku tidak tahu. Mimpi jadi penulis boro-boro. Meski demikian, aku bertahan cukup lama belajar menulis dari dasar sambil menghadapi bos yang kalau ngomong kayak orang kumur-kumur. Satu ilmu penting yang kupelajari selama bertahun-tahun menjadi penulis skenario adalah belajar mengenai karakter manusia melalui zodiaknya. Kok bisa? Apa hubungannya menulis cerita dengan zodiak? Oh, nggak tahu ini bakalan jadi gimana isi bukunya. Ini sebenarnya nggak terlalu tebal, tapi kalau dibaca sih menarik ya teman-teman. Nice. Wow, cakep. Zodiak by Alexander Tian. Ini yang aku beli dari penerbit Haru, yaitu Kairos by Marcelina Y. Ini aku beli pertama karena covernya cakep teman-teman. Setelah itu juga di bagian diskon, buku yang diskon, ini diskon hingga 68%. Jadi dari harga 95.000 aku dapat jadi 30.400 rupiah. Aku beli ini sebenarnya nggak baca blurbnya, purely tertarik karena sama covernya kayaknya bagus, cakep gitu kan. Nah, karena itu mari kita baca blurbnya barengan. Karena ketika rasa cinta itu berakhir, berakhirlah segalanya. Marco, cowok pecinta serangga yang suka membuat keonaran. Menurut Floriska, kemampuan mengumpatnya dengan bahasa Latin sangat berbeda dengan kemampuan otaknya yang hanya menguasai pelajaran biologi. Floriska, cewek rajin yang berprestasi sekaligus juara kelas. Menurut Marco, omelan Floriska lebih dahsyat daripada tonjokan tangannya sendiri. Meskipun memiliki sifat yang bertolak belakang, mereka saling menyayangi. Floriska tidak ingin jatuh cinta dengan Marco, sehingga Arga adalah satu-satunya jalan keluar agar persahabatannya dengan Marco tidak hancur. Tapi semudah itukah? Wow, kalau didengar sih kayaknya cinta segitiga ya. Wah, I didn't expect that at all. Aku kira bakalan jadi kayak fantasy gitu, mungkin gara-gara covernya alam-alam gitu ya. Aku jarang-jarang punya buku yang genre-nya kayak gini temen-temen. So ya, tapi semoga aja aku suka ya. Pasti bakalan jadi bacaan ringan sih. Semoga aja seru. Next ya. Next ini adalah buku yang aku belanja di Big Bad Wolf. Jadi BBW itu juga ngadain diskon teman-teman kemarin, dan aku belanja satu buku di sana. Ini ada Sense and Sensibility by Jane Austen. Dan aku dengar banyak banget review soal Sense and Sensibility ini, kayaknya katanya orang-orang itu bagus banget, terutama fans-fans dari Jane Austen. Dan jujur aja aku langsung beli tanpa tahu ceritanya gimana, karena memang Jane Austen itu bisa dibilang adalah author yang auto-buy kalau aku ngelihat namanya gitu. Mari kita coba baca blurbnya. Semakin luas kulihat dunia, semakin aku yakin tak ada pria yang bisa sungguh-sungguh ku cintai. Elinor dan Marianne Dashwood, dua saudari dengan kepribadian bertolak belakang. Elinor, sang kakak, mengutamakan akal sehat, sementara Marianne mementingkan perasaan. Walau demikian, keduanya sama-sama ingin menemukan cinta sejati dan menikah untuk membahagiakan ibu mereka. Namun, pada masa orang lebih mementingkan status dan harta daripada cinta sejati, apakah Elinor dan Marianne menikah dengan pria idaman mereka? Apalagi ibu mereka, meski keturunan bangsawan, hanyalah seorang janda miskin tanpa harta.
Di tengah pergaulan kaum bangsawan yang penuh kepalsuan, akankah dua bersaudari ini bisa menemukan ketulusan? Jujur aja, ini genre yang bakal aku suka banget sih. Kalau didengar dari blurbnya, menurut aku ini yang bakalan lebih masuk ke genre yang biasanya aku baca, classic romance gitu. So I'm pretty excited for this one. So yeah, book haul-nya aku sempat beli 5 buku pas lagi diskonan kemarin ya. Ada Snow White, Kairos, Let Me Tell You a Story About Zodiac, Confession, sama Sense and Sensibility. I can't wait to read them. Terutama yang Snow White ya, gara-gara dia punya kayak ilustrasi gitu dan menurut aku unik banget. Bukunya kecil jadi asik pasti untuk dibawa kemana-mana. Mungkin pas traveling aku bakalan baca buku ini sih. Cocok soalnya. Semoga aja nggak terlalu berat-berat amat ya. Maksudnya ceritanya nggak terlalu berat-berat amat biar gampang gitu dicerna. Sekarang kita akan lanjut ke planning bacaan aku untuk bulan Maret ini. Jadi di 2022 ini aku punya goals untuk membaca 30 buku di tahun ini. Dan so far so good. I think I read about 4 books di tahun 2022 ini ya, dari Januari sampai sekarang. Dan untuk bulan ini aku rencananya kalau bisa aku bisa nyelesain 3-4 buku. Nah yang pertama yang lagi aku baca ini ada The Story Girl by Lucy Maud Montgomery, ya pengarang yang sama dengan Anne of Green Gables. Sekarang aku lagi ada di halaman 349, jadi ya tinggal beberapa chapter lagi udah kelar. Sebenarnya buku ini udah aku baca dari tahun lalu bulan September atau November gitu, cuman nggak aku kelar-kelarin gitu. Bukan karena boring sih, lebih ke karena menurut aku kurang seru gara-gara dia ini ceritanya itu kayak short stories gitu loh, kayak diceritakan sama seorang anak perempuan. Jadi tiap chapter itu ceritanya beda, fokusnya beda gitu. Jadi lebih cocok kalau misalkan aku lagi seharian capek gitu ya, tapi mau baca buku, mau baca yang kayak satu chapter kelar tanpa harus penasaran, aku baru pick up buku ini gitu. So ya, semoga aja bisa aku kelarin bulan ini. Seharusnya sih bisa sih, karena tinggal sedikit aja gitu kan. Ya, ada Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ini sebenarnya buku yang dikasih sama teman aku ya, untuk kado ulang tahun. Thank you so much. And aku baru baca semalam teman-teman. Aku sudah ada di page 50. So far so good. I think I'm going to love this book actually ya. Karena seru banget ya. Aku temenin koko aku ke dokter gigi gitu kan, aku bawa buku ini. Terus pas makan siang aku mau jalan-jalan olahraga kecil sambilan baca buku ini. Seven Husbands of Evelyn Hugo ini bercerita tentang seorang artis terkenal, Evelyn Hugo, yang punya dunia yang amat berbeda dengan kita. Bayangin aja dia punya 7 mantan suami. How crazy is that? Dan dia ingin menceritakan pengalaman hidup dia sendiri. Jadi dia bakal ceritain love life dia gimana, friendship dia gimana. Kalau yang dari luar orang-orang kayak ngehujat dia, tapi dibalik itu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita kayak menelusuri kehidupan dari si Evelyn Hugo ini. Seru banget ya, kayaknya bakalan lebih cepet aku kelarin daripada Story Girl karena seru gitu. I'm not sure about this one, tapi ada lukisan Dorian Gray. Ini aku beli pas aku jalan-jalan ke Batam tahun lalu juga. Ini bercerita tentang Dorian Gray, pemuda yang sangat tampan tapi menjual jiwanya demi bisa awet muda. Jadi dia ini kayak narsis sih, karena ganteng gitu ya, tampan istilahnya. Tapi karena nggak mau tua-tua, jadi ya dia jual gitu jiwanya. Aku udah di halaman 91. Buku ini lebih banyak bikin aku berpikir. Beberapa kutipan-kutipan kalimatnya kayak bikin aku realize, kayak bikin aku sadar, bingung sama sesuatu yang sebenarnya selama ini wajar jadi aneh gitu loh. Cuma buku ini aku rasa nggak bisa aku baca di saat santai, kayaknya harus fokus banget biar bisa paham. Kalau nggak jadi
Kalau enggak bakalan jadi bacaan yang cuman baca doang tapi nggak masuk otak. Jadi ini harus benar-benar moodnya pas baru bisa aku lanjutin. Sebenarnya buku ini juga nggak terlalu tebal sih, sekitar 263 halaman. Aku udah ada 91, tapi semoga aja bisa aku kelarin ya. Mungkin di akhir atau di pertengahan bulan Maret bakal aku lanjutin, karena aku lagi asik sama yang Seven Husbands of Evelyn Hugo. Last, ini ada Seni Berbicara Kepada Siapa Aja, Kapan Saja, di Mana Saja by Larry King, Bill Gilbert. Jadi ini rekomendasi dari salah satu teman aku, dan aku udah ada di halaman sekitar 80 gitu. Ini tuh kayak seharusnya ngajarin kita gimana cara berbicara di suatu situasi tertentu, kayak misalkan gimana cara kita berbicara di suatu pesta, atau gimana cara kita berbicara ke bos kita gitu. Tapi so far yang aku baca sih, kita kayak lagi mendengarkan pengalaman si Larry ini ya, dan dia kasih kita tips-tips pun sebenarnya abu-abu gitu, nggak jelas teman-teman, ambigu. Kayak gimana tips yang dia berikan itu terlalu umum, nggak terlalu spesifik. Jadi setelah ngebaca aku pun kayak ngerasa nggak dapet apa-apa gitu ya. Aku nggak mau bikin kesimpulan dulu karena aku juga belum selesai baca buku ini, tapi dari 80 halaman yang aku baca ini, aku nggak ngerasa aku dapat apa-apa kayak tips untuk berbicara gitu ya. Karena abu-abu banget, nggak jelas gitu istilahnya. Kebanyakan ngebicarain soal pengalaman dia dan cara dia implementasikan ke suatu teori itu menurut aku kurang tegas, sehingga aku jadi bingung gitu. Ya semoga aja bisa aku kelarin, kalau enggak ya bulan depan dan bulan depan selanjutnya lagi. So, selesai teman-teman book haul-nya dan juga reading plan aku. Jadi aku bakal ngebaca 4 buku ini. Semoga aja bisa aku selesaikan 3 dari 4 buku tersebut. I'm not sure about the last one. Gimana dengan kalian? Buku apa aja yang sedang kalian baca dan kalian rencanain untuk kelarin di bulan ini? Kalian boleh komen di bawah. Menurut aku planning untuk ngebaca itu lumayan penting karena aku orangnya juga suka banget ngikutin jadwal. Ya bisa kalian lihat itu kayak ada sticky note itu kayak jadwal mingguan aku, kayak minggu ini aku mau mencapai apa aja, kayak tugas aku. Jadi kalau misalkan tertata kayak terjadwal gitu lebih bisa kecapai menurut aku. Dan pas kita udah selesain satu task tertentu, kita kayak coret atau centang, aku kayak dapat kepuasan tersendiri gitu loh, karena udah mencapai goal tersebut. So ya, kalau kalian belum pernah bikin planning kayak jadwal membaca, boleh cobain karena satisfying banget menurut aku. Yep, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman ngobrol-ngobrolnya. I hope you guys enjoy this video, and if you do, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys haven't already. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye bye.